Pernahkah kamu meremehkan seseorang dan ternyata mereka jauh lebih kuat dari yang terlihat? Bagaimana rasanya kalau orang itu bisa mengubah hidupmu dalam sekejap? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Sore itu, aroma petricor tipis mengambang di udara, sisa hujan yang turun 2 jam lalu. Di jalanan aspal yang memanjang dan sepi, hanya ada Bima, seragam polisi lalu lintasnya yang tampak baru, dan ambisinya yang membara. Usianya baru 23 tahun, tapi semangatnya untuk membuktikan diri seolah sudah berpuluh tahun lamanya. Ia ingin menjadi polisi terbaik, tercepat, dan tentu saja, paling tegas. Itu sebabnya ia rela ditempatkan di jalur pinggiran kota yang sunyi ini, berharap menemukan celah, sedikit saja pelanggaran, untuk menunjukkan taringnya. Mata Bima menyapu sekeliling, mencari-cari. Ia merasa hari ini akan berakhir sia-sia, sama seperti kemarin. Namun, dari kejauhan, sebuah titik hitam muncul, bergerak perlahan. Titik itu membesar menjadi sebuah mobil tua berwarna coklat kusam. Mobil itu berjalan dengan kecepatan yang terlalu lambat, seolah takut mengganggu kesunyian. Ini dia, pikir Bima, kesempatan. Jantungnya berdebar, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa antisipasi. Ini adalah target pertamanya hari ini. Ia segera menyalakan sirine kecil di motornya. Suara nyaring itu memecah keheningan sore, membuatnya terdengar lebih dramatis dari biasanya. Mobil tua itu segera menepi, seperti hewan yang jinak. Bima turun dari motornya, melangkah mantap dengan sepatu botnya yang mengkilap. Ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Ia melihat ke dalam mobil. Seorang kakek tua duduk di belakang kemudi, rambutnya memutih sempurna, kerutan dalam menghiasi wajahnya. Pakaiannya sederhana, kemeja usang dan celana kain yang tampak longgar. Sorot matanya yang tenang membuat Bima sedikit terkejut, namun ia segera mengabaikannya. Penampilan sederhana seringkali menjadi topeng bagi kebodohan atau kelalaian. Selamat sore, Pak. Sapa Bima, suaranya terdengar tegas, berusaha menyembunyikan getaran antisipasi. Bisa tolong tunjukkan surat-surat kendaraan Anda? Sang kakek tersenyum. Senyum itu tidak dibuat-buat, tidak ada sedikit pun jejak ketakutan. Justru, senyum itu hangat, seperti menyambut seorang teman lama. Selamat sore, Nak, jawabnya, suaranya serak namun lembut. Tentu, sebentar ya. Gerakan sang kakek begitu lambat. Hati-hati. Ia membuka laci di dashboard, mengambil sebuah amplop lusuh, dan menyerahkannya kepada Bima. Tatapan mata Bima tajam, mencari-cari kesalahan. Ia ingin segera menemukan satu pelanggaran, apapun itu, agar ia bisa segera menilang dan menyelesaikan tugasnya. Ia tidak sabar. Ia ingin segera pulang dengan perasaan puas. Namun, ia tidak tahu bahwa sore yang sepi ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah pandangannya tentang hidup, tentang ambisi, dan tentang arti sebuah kehormatan. Amplop lusuh di tangan Bima terasa begitu rapuh, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa ia jangkau. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan surat-surat dari dalamnya. Benar saja, ia menemukan apa yang ia cari, surat izin mengemudi, SIM, dan surat tanda nomor kendaraan, STNK, yang sudah mati masa berlakunya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Target hari ini terpenuhi. Tidak ada lagi keraguan. Aturan adalah aturan, dan ia ada di sana untuk menegakkannya. SIM dan STNK Anda sudah kedaluarsa, Pak, kata Bima, suaranya kini kembali tegas, penuh otoritas. Ini pelanggaran yang cukup serius. Kakek itu mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi terkejut, panik, atau marah.
Ia hanya menatap Bima dengan mata yang teduh. Oh, begitu ya, Nak. Maaf, saya sudah lupa. Mungkin karena usia saya yang sudah tua, jadi gampang lupa. Jawabnya, suaranya masih selembut tadi. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Jawaban itu benar-benar di luar dugaan Bima. Ia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi argumen, pembelaan, atau bahkan permohonan. Namun, kakek itu hanya menerima situasinya dengan lapang dada. Keheningan sejenak menyelimuti keduanya, hanya dipecah oleh suara mesin mobil yang bergetar pelan. Bima merasa canggung. Ia, yang biasanya merasa paling berkuasa dalam situasi seperti ini, kini merasa seperti anak kecil yang baru saja dimarahi. Bapak tahu kan, kalau ada denda yang harus dibayar? Tanya Bima, mencoba kembali menguasai keadaan. Ia melihat kakek itu mengeluarkan dompet kulit yang juga terlihat tua dan usang. Di dalamnya, hanya ada beberapa lembar uang kertas yang dilipat rapi. Saya tahu, Nak. Tentu. Tapi, boleh saya tahu, mengapa kamu menjadi polisi? Tanya kakek itu. Tatapannya kini berubah, seolah menembus seragam Bima dan melihat langsung ke dalam jiwanya. Pertanyaan itu membuat Bima tertegun. Ia tidak pernah berpikir ada orang yang akan menanyakan hal seperti itu di tengah-tengah situasi tilang. Ia ingin menjawab, karena saya ingin sukses. Atau, karena saya ingin menegakkan hukum. Tapi entah mengapa, kata-kata itu terasa hampa. Ia akhirnya hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Kakek itu tersenyum lagi. Saya yakin kamu adalah orang baik. Hanya saja, terkadang, kita terlalu fokus pada tugas sehingga lupa pada tujuan. Kehidupan ini seperti sungai. Nak, kadang deras, kadang tenang. Keduanya punya tujuan. Dan tugas kita adalah berlayar dengan bijak di atasnya. Kata-kata itu bagai melodi yang aneh di telinga Bima. Di satu sisi, ia merasa kesal karena percakapan ini tidak relevan dengan situasi. Namun di sisi lain, ia merasa ada kebenaran di dalamnya. Ia tiba-tiba teringat percakapan dengan ayahnya, yang selalu mengingatkannya untuk menjadi manusia yang baik, bukan hanya sekadar polisi yang tegas. Ia ingin marah, tapi emosinya tertahan, digantikan oleh kebingungan yang mendalam. Kakek itu tidak takut, tidak membantah, dan tidak memohon. Ia hanya tersenyum, seolah ia sedang mengajarinya sebuah pelajaran hidup di pinggir jalan yang sepi. Apa yang harus Bima lakukan selanjutnya? Akankah ia melanjutkan proses tilang? Ataukah ia akan mengikuti dorongan hati untuk berbelas kasih? Bima menelan ludah. Ia merasa seperti baru saja dipukul, bukan secara fisik, melainkan secara mental. Pertanyaan kakek itu, tentang mengapa ia menjadi polisi, menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih berat daripada sebelumnya. Bima kembali menatap surat-surat kendaraan yang ada di tangannya. Tentu saja, ia bisa saja langsung menulis surat tilang, menyudahi drama ini, dan melanjutkan harinya. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata kakek itu yang membuatnya urung. Tatapan itu tidak menghakimi, melainkan penasaran, seolah kakek itu benar-benar ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan yang sederhana namun mendalam tersebut. Saya cuma menjalankan tugas. Jawab Bima akhirnya. Suaranya terdengar canggung. Kakek itu tersenyum lagi. Kali ini, senyumnya menyebar ke seluruh wajahnya, membuat kerutan-kerutan di sudut matanya terlihat lebih jelas. Tugas itu penting, Nak, tapi di balik setiap tugas, ada cerita. Begitu juga di balik setiap orang. Ia menghela napas panjang. Mobil ini mobil kesayangan saya. Saya beli dari uang hasil kerja keras saya bertahun-tahun sebagai buruh di pabrik. Dulu, setiap akhir pekan, saya ajak istri saya jalan-jalan ke sini, ke jalanan sepi ini. Kami suka melihat matahari terbenam dari sini. Bima mendengarkan, tanpa sadar. Ia melupakan sejenak bahwa ia adalah seorang polisi dan kakek itu adalah pelanggar lalu lintas. Di pikirannya, ia membayangkan sepasang suami istri tua, duduk di dalam mobil yang sama, berbagi tawa dan cerita di bawah langit senja. Cerita kakek itu terasa begitu nyata, begitu personal.
sehingga membuat Bima merasa malu dengan pikiran-pikiran pragmatisnya tadi. Ia melihat mobil tua itu dengan pandangan yang berbeda. Itu bukan lagi sekadar kendaraan usang, melainkan saksi bisu dari sebuah perjalanan hidup yang panjang. Istri saya sudah tiada. Sekarang, mobil ini jadi satu-satunya teman saya. Makanya saya rawat betul-betul. Saya perbaiki sendiri kalau ada yang rusak. Lanjut kakek itu. Ia berbicara dengan nada tenang, tanpa ada sedikit pun kesedihan. Seolah cerita itu adalah kenangan indah yang selalu ia bawa kemanapun. Bima terdiam. Ia tidak tahu harus merespons apa. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Otaknya sibuk mencerna setiap kata. Ia menyadari, ada dunia yang begitu luas di balik setiap orang yang ia temui, dunia yang tidak bisa ia nilai hanya dari penampilan atau kelengkapan surat-surat. Kakek itu bukan lagi target, bukan lagi pelanggar. Ia adalah seseorang dengan kisah hidup yang kaya. Rasa empati mulai mengikis ambisinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sejati didapat dari berhasil menilang, atau dari memahami cerita di balik setiap jiwa yang ia temui di jalan? Apakah Bima akan tetap bersikukuh dengan aturan, ataukah ia akan membiarkan hatinya mengambil alih? Bima berdiri mematung. Di satu sisi, ada buku tilang di tangannya yang terasa berat, seperti beban dari semua aturan dan regulasi yang harus ia patuhi. Di sisi lain, ada kisah kakek tua yang begitu menyentuh, kisah tentang cinta, kehilangan, dan kenangan yang terikat pada sebuah mobil usang. Bima merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana satu jalur mengarah pada kepatuhan buta terhadap hukum, dan jalur lainnya mengarah pada belas kasihan dan pemahaman. Jantung Bima berdebar kencang. Ia teringat percakapannya dengan ayahnya, seorang pensiunan polisi yang selalu menekankan pentingnya integritas. Bima, ayahnya pernah berkata, seragam itu cuma kain. Yang bikin kamu jadi polisi yang baik itu hati kamu. Jangan pernah lupa, di balik setiap pelanggaran, ada manusia. Jangan langsung menghakimi. Kata-kata itu kini berputar-putar di kepala Bima, terasa begitu relevan. Namun, Bima juga teringat akan ambisinya. Ia ingin naik pangkat, ia ingin diakui. Menilang, memenuhi target harian, adalah bagian dari rencana itu. Membiarkan kakek ini pergi, apalagi dengan pelanggaran yang jelas-jelas ada, bisa dianggap sebagai kegagalan. Ia takut dicap sebagai polisi yang lemah, yang mudah terpengaruh oleh cerita-cerita emosional. Sebuah bisikan di dalam dirinya berkata, ini cuma akal-akalan, Bima. Dia cuma mau cari simpati. Mata Bima kembali menatap kakek itu, yang kini hanya tersenyum tipis, seolah ia tahu apa yang sedang bergejolak di dalam diri Bima. Tatapan itu menenangkan, tapi juga menuntut. Bima merasakan adanya semacam tes, sebuah ujian yang tidak ada dalam kurikulum kepolisian. Ia harus memilih, menjadi Bima yang ambisius dan taat aturan, atau menjadi Bima yang penuh empati dan belas kasih. Dilema ini terasa jauh lebih berat daripada denda sebesar Rp500.000 atau pasal-pasal yang ada di buku tilangnya. Ini adalah pertarungan antara logika dan perasaan, antara tugas dan kemanusiaan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia bisa saja segera menulis denda dan mengakhiri semuanya. Namun entah mengapa, tangannya terasa kaku. Ia tidak ingin melakukan hal yang salah, tapi ia juga tidak tahu apa yang benar. Ia hanya tahu, apapun keputusannya, ia tidak akan pernah melupakan sore yang sepi ini, di mana ia harus memilih antara menjadi seorang polisi atau menjadi seorang manusia. Akankah Bima membiarkan kakek itu pergi? Atau akankah ia tetap bersikukuh menegakkan aturan? Keputusan apa yang akan diambil Bima? Bima mengambil napas dalam-dalam. Di dalam benaknya, suara ayahnya dan ambisinya saling beradu, menciptakan badai kebingungan. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa selamanya berdiri di sini, memegang surat-surat kedaluarsa, menimbang-nimbang antara hati nurani dan tugas. Ia memutuskan untuk mencari jalan tengah, sebuah solusi yang bisa memenuhi kedua sisi dilema ini. Ia akan menjadi polisi yang tegas, tapi juga manusia yang berbelas kasih. Dengan langkah ragu,
Bima mendekati mobil tua itu lagi. Ia membungkuk, menempatkan wajahnya sejajar dengan jendela mobil, dan berbisik pelan. "Begini saja, Pak. Surat-suratnya memang sudah habis masa berlakunya. Seharusnya saya tilang, dan Bapak harus bayar denda ke pengadilan. Tapi, karena saya lihat Bapak orang baik, dan Bapak juga sudah jujur, bagaimana kalau kita selesaikan di sini saja?" Kakek itu menatapnya. Matanya sedikit membesar. Bima melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti sedang membujuk. "Bapak cukup kasih uang tilang di tempat. Nanti saya yang urus. Bapak tidak perlu repot-repot ke pengadilan. Saya jamin, tidak ada masalah." Bima merasa tawaran ini adalah puncak dari kebijaksanaannya. Ia tidak membiarkan kakek itu pergi begitu saja, yang bisa merugikan reputasinya. Di sisi lain, ia juga memberikan kemudahan dan solusi yang menurutnya sangat manusiawi. Ia membayangkan kakek itu akan merasa sangat berterima kasih, mungkin tersenyum lega, dan menyodorkan uang dengan cepat. Namun, reaksi yang ia dapatkan justru sebaliknya. Kakek itu tidak langsung merespons. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang tidak bisa Bima baca. Itu bukan ekspresi kecewa, juga bukan ekspresi marah. Itu adalah ekspresi yang tenang, namun penuh makna, seolah Bima baru saja mengatakan sesuatu yang sangat keliru. Kakek itu hanya diam, menatap mata Bima dalam-dalam. Keheningan itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah tawarannya tadi baru saja merusak sebuah keindahan yang telah tercipta di pinggir jalan ini. Bima merasa tidak nyaman. Ia berharap kakek itu segera mengiyakan dan menyudahi percakapan yang penuh tensi ini. Namun, kakek itu justru membalas tatapannya, seolah ia sedang mengukur kedalaman jiwa Bima. Bima merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Ia merasa malu, meski ia sudah memberikan solusi terbaik yang ia punya. Ia tidak tahu, kakek itu sedang menyiapkan sebuah balasan. Sebuah kalimat yang akan menguncang seluruh fondasi yang ia bangun tentang arti kekuasaan, hukum, dan kehormatan. Apa yang akan diucapkan kakek itu? Dan bagaimana reaksi Bima saat kakek itu mengungkapkan sesuatu yang tak terduga? Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah. Kakek itu memundurkan tubuhnya sedikit dari kaca jendela, lalu menghela napas panjang. Bukan napas lelah, melainkan napas yang penuh dengan kesabaran. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya, meraih tangan Bima yang masih memegang surat-surat kendaraan. Sentuhan itu tidak kasar, namun penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. "Nak, saya hargai niat baikmu," katanya. Suaranya kini tidak lagi selembut tadi. Ada nada yang lebih dalam, lebih berat, dan entah mengapa, membuat bulu kuduk Bima meremang. "Tapi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tidak pantas. Kamu adalah penegak hukum, dan saya adalah orang yang harusnya tahu diri." Bima merasakan sesuatu yang aneh. Kakek itu tidak marah, tapi juga tidak menerima tawaran yang ia anggap murah hati tadi. Justru, kakek itu seolah sedang mengajarinya. Lagi, Bima ingin menarik tangannya, tapi ia merasa ada magnet yang menahannya. Mata kakek itu menatapnya lurus, seolah menembus seragam dan kulit, hingga ke tulang sumsum. Lalu, kakek itu melanjutkan, suaranya kembali pelan. Namun setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kesadaran Bima. "Nama saya Danu. Danu Setia Atmaja." Bima terdiam. Nama itu tidak terlalu istimewa. Tapi, kakek itu menambahkan satu kalimat lagi. Sebuah kalimat yang seketika membuat seluruh dunia Bima terasa berputar. "Ayah saya," kata kakek itu, pandangannya lurus ke depan. "Dulu, dipanggil Jenderal Arif." Dua kata itu, Jenderal Arif, sekilas terdengar biasa, namun di telinga Bima, ia seperti ledakan. Jenderal Arif. Nama itu adalah legenda. Bima pernah mendengar ceritanya saat masih di akademi. Seorang figur militer yang dikenal tegas, berintegritas, dan disegani oleh semua orang. Ia bahkan sempat membaca biografi singkat tentangnya di perpustakaan. Mustahil. Bima ingin tertawa, menganggap ini cuma lelucon. Tapi,
Ia melihat wajah kakek itu, wajah yang tenang dan serius. Tidak ada sedikit pun jejak kebohongan. Bima melepaskan tangannya, tubuhnya mundur satu langkah. Darahnya seolah berhenti mengalir. Jenderal Arif. Seorang jenderal yang namanya identik dengan kekuasaan, dengan kehormatan, dengan pengaruh yang luar biasa besar. Dan orang tua yang di hadapannya, dengan pakaian lusuh, mobil tua, dan senyum sederhana, adalah anaknya. Semua asumsi Bima tentang kakek itu, tentang ketidakberdayanya, tentang kemiskinannya, hancur berkeping-keping. Pemandangan di sekelilingnya, jalanan yang sepi, pohon-pohon rindang, semuanya seolah sirna. Yang tersisa hanyalah dua sosok. Seorang polisi muda yang merasa sangat bodoh dan seorang kakek tua yang ternyata menyimpan kekuasaan di balik kesederhanaannya. Bima menyadari, ia baru saja meremehkan seseorang yang pengaruhnya bisa dengan mudah menghancurkan karirnya, hanya dengan satu kalimat. Jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena ambisi, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Kini Bima tahu siapa kakek itu sebenarnya. Bagaimana Bima akan bereaksi terhadap kenyataan ini, dan pelajaran apa yang akan ia terima selanjutnya? Bima merasa napasnya tercekat. Nama Jenderal Arif terus bergaung di telinganya, sebuah nama yang melambangkan kekuasaan tak terhingga. Ia mundur satu langkah lagi, merasa seolah ia sedang menghadapi jurang yang dalam, jurang yang ia gali sendiri. Kakek Danu, di sisi lain, tetap tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan, atau bahkan kepuasan. Ia hanya menatap Bima dengan sorot mata yang penuh pengertian, seolah ia sudah tahu bahwa momen ini akan terjadi. Kenapa Bapak tidak bilang dari tadi? Tanya Bima, suaranya bergetar. Pertanyaan itu terasa bodoh begitu keluar dari mulutnya. Namun ia tidak bisa menahannya. Kakek Danu menggelengkan kepalanya perlahan. Nak, kalau saya bilang dari awal, apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti akan langsung membiarkan saya pergi, bukan? Kamu tidak akan melihat saya sebagai manusia, kamu hanya akan melihat saya sebagai anak jenderal. Dan saya tidak ingin itu. Ia menghela napas, pandangannya menerawang jauh ke depan. Ayah saya selalu mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada jabatan atau nama besar. Kekuasaan itu ada di dalam hati. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang kita anggap tidak punya apa-apa, itulah yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Bima. Ia menyadari betapa dangkalnya pandangannya. Ia menilai orang dari penampilan, dari kelengkapan surat-surat, dari seberapa mudah ia bisa mendapatkan uang. Ia melihat kakek itu sebagai target, bukan sebagai individu. Dan kini, ia tahu betapa salahnya ia. Kakek di hadapannya adalah bukti hidup bahwa penampilan bisa menipu, dan bahwa kekuatan sejati tidak pernah diiklankan. Kakek Danu memilih untuk tidak menggunakan kekuasaannya, justru ia memilih untuk mengajar. Rasa malu membanjiri hati Bima. Ia merasa seragam yang ia kenakan kini terasa seperti beban yang sangat berat. Bima, yang tadinya merasa paling berkuasa di jalanan ini, kini merasa seperti orang yang paling tidak berdaya. Ia telah diuji, bukan oleh atasan atau peraturan, melainkan oleh seorang kakek tua yang memilih untuk tetap rendah hati meskipun memiliki segalanya. Ayah saya sering berkata, hormatilah setiap orang yang kamu temui, nak, karena setiap orang memiliki kisah yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Saya harap kamu bisa memahami itu sekarang, ujar kakek Danu, suaranya kembali lembut. Bima terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan kebenaran yang pahit itu meresap ke dalam dirinya. Ia menyadari, pelajaran yang ia dapatkan hari ini jauh lebih berharga daripada ratusan surat tilang yang mungkin ia terbitkan seumur hidupnya. Akankah Bima memohon maaf? Bagaimana ia akan mengatasi rasa malu dan penyesalan yang kini membanjiri dirinya? Rasa malu itu membanjiri Bima seperti gelombang pasang. Ia ingin menghilang dari tempat itu, dari tatapan mata kakek Danu yang begitu menenangkan namun sekaligus menghancurkan egonya. Bima, yang selalu merasa bangga dengan seragamnya, dengan jabatannya,
kini merasa sangat kecil dan tidak berarti. Ia telah meremehkan seorang pria tua, menganggapnya hanya sebagai sebuah angka dalam target harian, dan bahkan mencoba mengambil keuntungan dari kemurahan hatinya. Semua yang ia lakukan terasa begitu naif, begitu bodoh. Bima menundukkan kepala. Ia tidak sanggup menatap kakek itu lagi. Ia melihat sepatunya yang mengkilap, yang kini terasa begitu berat. Ia teringat bagaimana ia melangkah penuh percaya diri tadi, bagaimana ia bersemangat untuk menunjukkan kekuasaannya. Semua itu, kini, terasa kosong. Kakek Danu tidak memarahi, tidak membentak. Ia hanya berbicara dengan ketenangan yang luar biasa, dan itu justru jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. "Maafkan saya, Pak," bisik Bima. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia merasa tenggorokannya tercekat. Ini bukan sekadar permintaan maaf karena melanggar prosedur. Ini adalah permintaan maaf dari lubuk hati. Penyesalan karena telah salah menilai, karena telah membiarkan ambisi membutakan kemanusiaannya. Kakek Danu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah ia sudah tahu bahwa permintaan maaf ini akan datang. Ia tidak membutuhkan pengakuan verbal dari Bima. Pelajaran sudah diberikan, dan Bima sudah menerimanya. Kekuasaan sejati, seperti yang dikatakan ayahnya, tidak pernah dipertontonkan. Kakek Danu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dari Bima, namun ia memilih untuk berjalan di jalanan sepi dengan mobil tuanya, tanpa pengawal, tanpa embel-embel jabatan. Ia adalah bukti hidup dari kebenaran bahwa kehormatan dan integritas bukanlah sesuatu yang didapat dari seragam, melainkan dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Air mata penyesalan mulai membasahi pipi Bima. Ia tidak bisa menahannya. Ia merasa begitu hancur. Ia menyadari, sepanjang hidupnya, ia selalu mencari pengakuan dari luar. Ia ingin dipuji, ia ingin naik pangkat. Tapi, dalam satu sore yang singkat, seorang kakek tua yang sederhana telah menunjukkan kepadanya bahwa pengakuan yang paling penting datang dari diri sendiri. Dan hari ini, Bima gagal total. Kini, Bima telah mencapai titik terendah dalam cerita ini. Bagaimana ia akan bangkit dan menggunakan pelajaran berharga ini untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik? Kakek Danu mengangkat tangannya, kali ini menyentuh pundak Bima dengan lembut. Sentuhan itu bukan lagi sentuhan yang penuh wibawa, melainkan sentuhan seorang ayah kepada anaknya yang sedang terpuruk. Bima mendongak, matanya yang basah bertemu dengan mata kakek itu yang kembali teduh. Tidak ada penghakiman di sana, hanya pemahaman yang dalam. "Nak, setiap orang pernah salah," ucap kakek Danu, suaranya pelan namun penuh makna. "Yang membedakan kita bukan seberapa besar kesalahan yang kita perbuat, tapi seberapa cepat kita belajar darinya. Kamu sudah diuji hari ini, dan kamu sudah melihat sisi lain dari koin kehidupan. Kekuasaan dan kehormatan sejati bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana kamu menggunakannya untuk orang lain." Kakek Danu tidak meminta Bima untuk membatalkan tilang. Ia tidak menggunakan pengaruhnya untuk lolos dari masalah. Justru, ia menggunakan momen ini sebagai sebuah pelajaran. Ia membiarkan Bima mengambil keputusan sendiri, membiarkannya merasakan dampak dari setiap pilihannya. Itu adalah bentuk kekuasaan yang sesungguhnya, kekuatan untuk menginspirasi tanpa perlu memaksa. "Ayah saya mengajarkan hal ini pada saya, dan saya berharap kamu bisa meneruskannya," lanjut kakek Danu. "Lihatlah setiap orang yang kamu temui dengan mata hati. Jangan pernah menilai dari penampilan, karena kamu tidak pernah tahu, di balik wajah yang sederhana, ada kisah dan kekuatan yang bisa mengubah hidupmu." Bima mengangguk, isakannya mereda. Kata-kata kakek itu seperti air sejuk yang membasahi hati yang terbakar oleh rasa malu. Ia tidak lagi merasa hancur, melainkan termotivasi. Ia sadar, ia tidak bisa mengembalikan waktu, tapi ia bisa memulai kembali. Ia bisa menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri, tidak hanya sebagai polisi, tapi juga sebagai manusia. Ia telah menemukan makna baru dari seragam yang ia kenakan. Itu bukan lagi simbol kekuasaan, melainkan tanggung jawab untuk melayani dengan hati. Dengan pelajaran berharga ini, bagaimana Bima akan mengakhiri pertemuan dengan kakek itu,
Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Bima berdiri tegak, membenarkan posisi topinya. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan yang benar, bukan hanya untuk kakek ini, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia menatap kakek Danu, yang masih tersenyum ramah. Tanpa ragu, Bima mengambil surat-surat yang masih ada di tangannya. Perlahan, ia merobeknya menjadi 2 bagian, lalu menjadi 4, dan akhirnya menjadi serpihan-serpihan kecil yang bertebaran di jalanan beraspal. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak perlu. Tindakan itu sudah berbicara lebih keras daripada ribuan kata-kata. Kakek Danu mengangguk. Senyumnya semakin lebar. Terima kasih, Nak. Saya doakan, kamu jadi polisi yang lebih baik. Polisi yang tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga mengerti hati manusia, ucapnya dengan tulus. Bima hanya bisa membalas dengan anggukan. Ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dulu, ia selalu berpikir bahwa keberhasilan diukur dari seberapa banyak ia menilang. Hari ini, ia belajar bahwa keberhasilan sejati adalah ketika ia bisa mengubah pandangannya tentang orang lain, tentang hidup, dan tentang dirinya sendiri. Kakek Danu menyalakan mesin mobilnya yang tua. Suara mesin itu terdengar seperti irama baru yang mengiringi Bima memulai babak baru dalam hidupnya. Sebelum mobil itu bergerak, kakek Danu melambaikan tangannya sekali lagi. Bima membalas lambaian itu dengan senyum yang tulus, senyum yang berbeda dari senyum ambisiusnya di awal tadi. Sore itu, Bima pulang dengan tangan kosong, tanpa surat tilang, tanpa denda, dan tanpa pujian dari atasan. Tapi hatinya terasa penuh. Ia kini bukan lagi hanya seorang polisi yang terburu-buru, melainkan seorang individu yang lebih bijaksana, yang menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak dihormati. Di pinggir jalan yang sama di mana ia bertemu dengan kakek Danu, Bima berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi polisi yang melayani dengan hati, karena ia tahu, seragam adalah pilihan, tapi kemanusiaan adalah kewajiban.